Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih memberi kita keistiqomahan untuk duduk di majlis yang mulia, di majlis yang dimana tempat kita mensucikan diri kita, yang di tempat dimana kita mendapat keberkahan yang begitu banyaknya melebihi tetesan air hujan di dunia, di tempat dimana kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan di mana tempat ini adalah penyebab insya Allah Allah ridha kepada kita sebagai hambanya. Amin. Karena surga dan neraka itu tergantung ridhonya Allah, bukan tergantung ibadah kita. Cuman bagaimana kita mendapatkan ridhonya Allah? Allah melihat bagaimana orang yang paling dekat dengan dirinya. Kalau cuman sekedar kaya, kalau cuman sekedar titel, kalau cuman sekedar orang S1, S2, S3, S4, S dong-dong, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, buat apa? Apakah di akhirat akan dibanggakan S1, S2, S3? Apakah di akhirat nanti akan dibanggakan rumah seluas apapun, mobil sebanyak apapun, harta sebanyak apapun? Dunia dan akhirat harus balance, harus seimbang. Tapi jangan sampai kita mengejar dunia sampai melupakan akhirat. Karena yang ditanya nanti adalah man rabbuka, bukan berapa punya uang kamu, berapa titel kamu, apa titel kamu, nggak ditanya itu. Bagaimana kita mengakui sebagai umat Islam, kita mengakui sebagai umatnya Rasulullah SAW, sedangkan kalau ada acaranya Rasulullah aja tidak dilakuin, tidak dihadiri. Hanya mementingkan titel S1, S2, katanya biar cepat dapat kerja dulu. Gak apa-apa lewat kerja seumur hidup. Rasulullah SAW bersabda, para penyayang akan disayangi mereka oleh Zat yang Maha Penyayang, dan orang yang tidak menyayangi maka tidak disayang. Ini yang kemarin. Sesungguhnya para wali abdal dari umat saya tidaklah mereka masuk surga dengan sebab banyaknya sholat dan tidak pula banyaknya puasa, akan tetapi dengan sebab selamatnya berbagai hati mereka dan kedermawan jiwa mereka dan kasih sayang setiap orang-orang Islam. Ini yang kemarin. Wali abdal, siapa itu yang menjadi wali abdal? Salah satu syaratnya atau salah satu yang harus dilakukan adalah baca istighfar Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat sebanyak 300.000 kali setiap harinya. Itu baru satu syarat. Tahu syarat yang lain? Wa'agalam, dan ketahuilah bahwasanya tidaklah ditimbang berbagai amal perbuatan hati dengan berbagai amal perbuatan anggota-anggota tubuh dalam hal berbuat baik dan berbuat buruk, melainkan pasti lebih unggul dan lebih berat berbagai amal perbuatan hati dengan keunggulan yang jelas nyata mengalahkan atas berbagai amal perbuatan anggota-anggota tubuh, dan dapat melebihi atas hal itu dengan kelebihan yang banyak. Dan dari sudut pandang ini ada kelebihan para pelaku tasawuf yang mereka menaruh perhatian dengan pensucian hati, dan yang mereka bekerja keras dengan segala sesuatu yang mengkhususkan pencucian hati tersebut berupa berbagai sifat dan berbagai amal perbuatan yang soleh. Tuh, orang dibilang tasawuf adalah bagaimana dia menaruh perhatian dengan pensucian hatinya.
Tidak ada orang yang bilang dia ahli tasawuf kalau dia hatinya masih membicarakan orang lain, masih memikirkan dunia. Tidak ada orang yang dibilang tasyawuf. Dibandingkan dengan selain mereka dari kelompok-kelompok orang Islam lainnya, dari para ahli ibadah dan ulama, yang mereka tidak memiliki perhatian terhadap urusan batin seperti apa yang dimiliki para pelaku tasawuf. Dan Allah memberikan kelebihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi semua punya fak-faknya, punya bagian-bagiannya. Sedangkan sikap kasih sayang kepada orang-orang Islam adalah perkara yang wajib dan hak kewajiban yang niscaya. Dan ketika sayang terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, dan orang-orang yang tertimpa bencana dan musibah itu lebih utama dan lebih wajib. Dan siapa saja yang menemukan di dalam hatinya ketika menyaksikan orang-orang lemah dari kaum muslim dan orang-orang yang tertimpa bencana dari mereka akan sikap simpati, iba, dan kasih sayang, maka ia adalah orang yang bengis hatinya, yang sungguh kebengisan itu telah menguasai hatinya dengan kuat dan telah mencabut rasa kasih sayang dari dirinya. Kalau kita lihat umat muslim, saudara-saudara kita sama muslim kena musibah, kena sesuatu hal yang gak baik, terus kita biasa aja tanpa ada rasa iba atau rasa kasih sayang, disebutkan dalam kitab di sini itu adalah orang-orang yang bengis hatinya. Tahu bengis ya? Tahu kan kata bengis? Jam. Dan tidaklah dicabut rasa kasih sayang kecuali dari orang-orang yang celaka, sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi SAW. Lalu jika ia menemukan menyertai hal itu pada hatinya, maksudnya Al-Imam Abdullah bin Haddad memaksudkan adalah hati yang keras ini ada pada diri orang tersebut berupa sikap sombong, gengsi, dan keengganan untuk bergaul dengan orang-orang lemah dan miskin dari kalangan orang Islam. Maka kebinasaanlah baginya dan terjatuhkan dan teroleh murka dari Allah Ta'ala. Sungguh telah terpastikan dengan sebab sikap-sikap tersebut sesuatu yang mewajibkan orang itu terusir dari pintu rahmat Allah, dan adalah ia termasuk sejumlah orang-orang yang sombong lagi para penentang Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya dalam hadis Nabi, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Nauzubillah min dzalik. Walaupun sebesar biji sawi, kesombongan itu nggak bakal kita masuk surga. Itu kata Rasulullah. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Tahu biji sawi? Kecil. Karena buat apa kita sombong? Kalau ente punya ilmu, buat apa yang disombongkan? Karena iblis lebih berilmu. Gak perlu lah sombong. Ente punya seperti apa? Sombong, maksudnya sombong itu kan ada satu perkara sombong, ada satu perkara sombong yang itu masih dikasih berkah sama Allah Ta'ala. Cuma satu perkara orang boleh sombong, yang lain nggak boleh. Sombong harta, sombong ilmu, sombong kedudukan, nggak boleh. Ada satu yang boleh sombong, yaitu sombong karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Itu malah dikasih berkah sama Allah. Sombong, saya 1000, saya 20.000, saya 150.000 sholawat kepada Nabi Muhammad setiap harinya. Sombong gak apa-apa. Dalam sholawat itu masih dikasih berkah karena keberkahan Nabi Muhammad SAW.
Kita bisa begini, kita bisa dipandang orang. Saya bisa duduk di depan di sini, saya bisa dihormati orang, saya bisa punya ilmu ini bukan karena saya, tapi karena Rasulullah SAW. Saya dibantu. Dan begitu pun ulama-ulama yang lain, dan begitu pun umat manusia di dunia ini, sadar tanpa sadar, karena keberkahan dunia ini punya Rasulullah. Semua di dunia ini diciptakan sama Allah Ta'ala, bahkan makhluk hidup, makhluk yang diciptakan sama Allah Ta'ala, yaitu satu alam semesta ini dibuat untuk Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Laula qaulaka ya Muhammad ma khalaqtul afla. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta dan seisinya. Begitupun saat Mi'raj, saat Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Ta'ala, ditanya Rasulullah, hei ya Rasulullah, ya Muhammad, apakah engkau tahu sebab aku menciptakan kamu ya Muhammad? Kata Allah, Rasulullah nggak bisa jawab pertanyaan Allah. Allah menjawab lagi, sebab aku mencintakanmu ya Nabi Muhammad sebagai kekasih. Jadi Allah menciptakan Nabi Muhammad itu untuk menjadi kekasihnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Makanya nama Nabi Muhammad disandingkan sama Allah Ta'ala. Dalam syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah Tidak akan sallallahu sempurna alaihi itu wasallam. syahadat kalau cuma sebagian. Disandingkan di kalimat tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kemuliaan ini buat Nabi Muhammad. Dan ditanya lagi Nabi Muhammad sama Allah dalam Mi'rajnya, ya Muhammad, apa engkau tahu aku ini untuk siapa? Jadi Allah bilang sebab Allah menciptakan Nabi Muhammad untuk menjadi kekasihnya untuk kekasihnya Allah. Dan ditanya lagi Nabi Muhammad, ya Muhammad, aku ini untuk siapa? Nggak bisa jawab Nabi Muhammad. Allah ini untuk siapa? Apa kata Allah? Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya kekasihku Muhammad, kata Allah. Aku Tuhanmu ini, Tuhan semesta alam ini adalah untuk siapa dari umatmu yang mencintaimu, aku akan mencintainya. Sallu ala Muhammad. Jadi kalau kita mau dapat ridhonya Allah adalah kita bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Apalagi ini di bulan di mana dilahirkan Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Beruntung ada satu tempat itu dibuat maulid. Beruntung di rumah-rumah ini harusnya pada bikin maulid semuanya, walaupun kecil. Di situ ada pembacaan Sirah Nabawiyah, ada pembacaan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Di bulan ini untuk apa? Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Itu doang yang boleh sombong, yang lain nggak boleh. Mau punya Robicon, mau punya Alphard, mau punya rumah segedong seperti apapun, tidak boleh disombongkan. Ini hati-hati. Karena tetap mau sekaya apapun, tetap rumah terakhir kita adalah 2x1. Dipendem di tanah. Itu kelihatan dohir kita, itu kelihatan mata awam kita. Tapi kalau orang yang biasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang membantu dakwah dari ahli bait Nabi Muhammad SAW, walaupun amalnya itu sedikit, walaupun seperti apapun orangnya, tapi dia tidak menduakan Allah Ta'ala. Yang 2x1 itu akan dibesarkan sama Allah Ta'ala sebesar 5.000 hasta. Luas dan diterangkan seterang matahari tapi tidak memanaskan.
Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Insya Allah itu seperti itu semuanya. Amin. Tanpa ada sesuatu hal yang membuat diri kita susah untuk berjuang buat Nabi. Dan termasuk sikap lemah lembut adalah kekhusyuan hati dan banyak menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Kita sebanyakan ini kita nangis bukan karena Allah, tapi kebanyakan kita nangis karena nonton TikTok. Benar? Kurama meninggal nangis. Hah? Naruto bisa sama Kurama, oh pada sedih. Kalau dibilang minta deh. Itu kita itu. Dan hal itu adalah sifat yang mulia dan usaha yang terpuji, yang dengan hal-hal itu Allah telah menggambarkan para nabinya dan orang-orang yang diberi ilmu di antara para hambanya. Maka Allah Ta'ala berfirman, apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menjungkur seraya bersujud dan menangis. Di surat Maryam ayat 58. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Di surat Al-Isra ayat 105. Dan sesungguhnya Nabi SAW telah menghitung, menganggap dalam 7 golongan orang yang mendapat naungan Allah pada hari di mana tiada naungan selain naungannya. Ada 7 golongan orang-orang yang mendapat naungan Allah dari hari di mana tiada naungan selain naungannya, yaitu yang pertama adalah seseorang laki-laki yang menyebut mengingat Allah dalam kondisi menyepi sendiri lalu berlinang air matanya. Itu yang pertama. Yang pertama adalah ada seseorang yang menyebut atau mengingat Allah dalam kondisi menyepi atau sendiri lalu berlinang air matanya. Itu yang pertama. Dan Nabi bersabda SAW, semua mata akan menangis pada hari kiamat kecuali mata yang menangis karena takut kepada Allah Ta'ala, dan mata yang bermalam tidak tidur yang berjaga di jalan Allah Ta'ala, yaitu berjihad. Dan tangisan yang murni karena takut kepada Allah itu sangat langka, hingga jadilah untuk meraih derajat ini dari Allah menyertai seringnya orang-orang berusaha menangis dari kalangan manusia, sehingga diriwayatkan dari Nabi SAW, tidak akan dijebloskan ke neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah hingga air susu kembali masuk ke dalam kambing susu hewan, dan hingga unta dapat masuk ke dalam lubang jarum. Tidak akan dijebloskan ke neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Jadi takut gak sama Allah? Hah? Takut gak sama Allah? Belum takut sama Allah juga. Agak sholat yang biasa aja berarti. Dan di dalam riwayat lain disebutkan tidak akan masuk neraka orang yang keluar tangisan dari matanya meskipun air mata itu menyamai besarnya kepala lalat karena takut kepada Allah. Walaupun nangisnya itu kecil, setetes doang, tapi tangisan itu keluar, air mata itu keluar karena takut kepada Allah. Itu gak bakal masuk neraka. Jadi insya Allah kita orang-orang yang gak bakal masuk neraka, ahli surganya Allah. Dan telah diriwayatkan seandainya masih ada penangis yang menangis karena takut kepada Allah di suatu umat, pastilah Allah mengasihi mereka dengan sebab tangisan orang itu. Maka jelaslah dengan sesuatu keterangan yang kami Al-Imam Al-Haddad telah menuturkannya bahwa tangisan itu banyak, dan bahwa tangisan yang adanya tangisan itu karena takut kepada Allah saja itu termasuk tangisan yang jarang. Maka menangislah kamu karena takut kepada Allah. Maka jika kamu tidak bisa menangis, maka berusahalah menangis. Dipaksa nangis itu lebih baik daripada kita nggak nangis. Saat kita bermunajat, saat kita berdoa sama Allah Ta'ala,
saat kita benar-benar sendiri, kita ingat Allah, ibarat kata kita tafakur alam, kita ingat dengan kekuasaannya Allah Ta'ala, kita menangis. Kita nggak bisa nangis, dipaksa kita untuk nangis. Itu lebih baik daripada kita biasa aja. Tuh. Dan waspadalah terhadap riya dan sikap dibuat-buat dan memperindah kepada para makhluk dalam menangis. Karena kamu akan terjatuh dengan sebab hal itu dari pandangan Tuhan sekalian alam. Dan jika jarang bagimu menangis, maka ingatlah segala sesuatu yang akan terjadi di hadapanmu berupa teror-teror akhirat yang kamu pasti menjumpainya dengan tanpa ada keraguan dan tanpa diragukan. Beda, waspada dengan riya. Maksudnya apa? Nangis yang dibuat-buat tapi untuk dilihat orang. Misalkan ini lagi mahalul qiyam, ya Nabi salam alaika ya Rasul. Itu niatnya biar nangis nih, pucet matanya biar dilihat, wah ini orang syahdu banget, ini orang khusyuk banget. Itu riya namanya. Tangisan itu tidak murni, kecuali saat dia lagi sendiri, dia dengar qasidah, dia dengar kalimat Allah, dia dengar apa, tiba-tiba dia usaha untuk menangis tanpa dilihat orang lain. Itu lebih baik. Cuman kalau dibuat-buat, misalkan ajis nih, lagi mahalul qiyam, ya Nabi salam alaika, aku nangis nih. Biar dilihat pacarnya, biar dilihat yang lain. Riya itu bakal bukan dipandang sama Allah, tapi dijauhkan dari pandangan Allah Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Jadi apa adanya. Kalau mau nangis itu gampang. Ingat dosa kita, bagaimana dosa kita sama Allah Ta'ala begitu banyak. Makanya zaman sekarang tuh jarang. Kalau zaman dulu tuh banyak tuh buku-buku anak kecil, Tatang Sutarman yang neraka sama surga tuh, komik bokep tuh. Biasanya telanjang cuman kan disiksa. Kita tahu tuh pelajaran tuh, anak kecil nggak bisa dia. Anak kecil ngaji aja cekak-cekek nggak masuk. Disuruh baca komik, kan dia pengen baca komik. Baca komik neraka. Takut dia membuat visual dalam otaknya. Nah zaman sekarang ya, zaman sekarang anak kecil disuguhkan apa? ML, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp. Orang tuanya nggak peduli dia mau ngaji mau kagak, nggak ada. Jadi ketakutan kepada Allah Ta'ala itu nggak ada di zaman sekarang. Karena tidak ada yang namanya memberitahu, tidak ada yang namanya mempelajari atau mengajarkan. Tuh, apalagi orang tuanya sekarang sebenarnya. Insya Allah kita jadi orang-orang yang baik. Amin. Karena kamu akan terjatuh dan sebab hal itu dari pandangan Tuhan sekalian alam. Dan jika jarang bagimu menangis, maka ingatlah segala sesuatu yang akan terjadi di hadapanmu berupa teror-teror akhirat. Itu teror akhirat. Nanti kalau nggak sholat, ditusuk dari pantat sampai ubun-ubun. Itu teror. Kalau yang berzina kalau tukang bohong lidahnya ditarik, digunting, panjang lagi, ditarik, digunting, panjang lagi, ditarik, digunting, dipanjang lagi. Itu begitu. Dan sekarang zaman dulu, zaman anak kecil pun di TV ada tuh acara-acara seperti itu. Bukan azab Indosiar, beda. Itu terlalu toksik, terlalu mainstream. Nggak ada yang namanya bisa lagi bawa mayatnya kegiling di molen, nggak ada. Tetapi diajarkan bagaimana setan itu seperti apa menggoda manusia, bagaimana itu lidahnya yang tukang bohong itu panjang digunting terus. Itu diajarkan, dimasukkan kepada
alam bawah sadar setiap anak-anak kecil itu akan takut. Jangan kayak gitu dulu. Jangan keluar maghrib. Maghrib tutup pintu. Ada wewe gombel. Sebenarnya bukan wewe gombelnya. Karena saat maghrib itu setan itu masuk. Setan itu boleh keluar. Jadi makanya disunahkan untuk tutup pintu. Karena setan atau jin itu nggak bisa nembus pintu. Cuma di TV doang ada jin bisa nembus tembok. Hakikatnya nggak bisa jin itu nembus pintu. Hati-hati. Ini yang kita harus pelajari. Sebenarnya apalagi antara maghrib dan isya, di waktu maghrib dan isya disunahkan untuk kita baca hadis, berzikir kepada Allah. Jadi nggak usah ngurusin yang luar dulu, ditutup pintunya. Ayo ngaji, ayo sholat berjamaah. Biasanya kita ngajarin zaman dulu tuh. Zaman sekarang nafsi-nafsi. Di akhirat aja nafsi-nafsi, di dunia udah mulai nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Anak gue mau kayak gimana, kadang suami istri gue mau gimana, suami gue mau gimana, bodo amat kalian. Itu hati-hati, insya Allah kita diselamatkan sama Allah Ta'ala. Amin. Yang kamu pasti menjumpai dengan tanpa ada keraguan dan tanpa diragukan. Jika dirimu memang sungguh beriman kepada Allah dan kepada segala apa yang Nabi Muhammad Rasulullah SAW telah datang membawanya, maka kelak kamu akan menangis tidak secara pasti. Ingat, teror-teror akhirat itu jika kamu memiliki hati yang dapat memahami dan akal yang dapat berpikir. Namun jika kamu tidak memiliki sedikit pun hal-hal itu, maka anggaplah dirimu berada di tengah-tengah hewan ternak yang berkeliaran di tempat-tempat gembala dan binatang-binatang yang mencari makan di padang rumput. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala hanya berdialog dengan orang-orang yang memiliki hati dan yang mengingatkan mereka. Jadi Allah ini berdialog cuma sama orang-orang yang hatinya ingat sama Allah. Kalau kita nggak bisa ingat sama Allah, kita nggak bisa takut sama Allah, ya udah kita sebagaimana hewan-hewan kurban, hewan-hewan peternakan kayak kambing. Kita anggap aja kita kambing yang cuma tugasnya tuh tiap hari makan rumput. Nah udah kita samain. Tinggal waktunya apa? Udah dipenggal, nanti disantap. Gitu doang. Lu tinggal tahu deh lu mau jadi apa, kambing apa manusia. Mereka gue bilang, murid gue semua masih makhluk, belum manusia, masih makhluk. Gue gak salah. Karena apa? Karena seperti itu tadi dijelaskan. Kalau lo emang bener ada adabnya, gue ada takutnya sama Allah, itu manusia. Karena ilmu adab itu adanya di majelis taklim, bukan di kitab. Kalau di kitab kita dapat ilmu banyak, tapi adab dan akhlak itu dari kalian duduk di majelis taklim. Nanti kita bakal belajar saling ta'lim, kita bakal buka lagi, bakal tahu tempat duduknya guru nggak boleh didudukin sama orang lain. Nggak boleh rokok di depan guru, itu nggak boleh sama sekali. Duduk di samping guru itu nggak boleh. Kalau tidak nggak minta izin gitu, bolehnya gitu. Kalau guru izinin ya terserah. Cuman kalau kita langsung main duduk aja nggak boleh. Kita main ngerokok aja nggak boleh. Makan bekas guru, kalau guru nggak mempersilahkan atau gurunya nggak ada, itu nggak boleh. Itu banyak kayak itu kan di taklim nanti kita buka. Habis ini kita buka taklim bakal tahu nanti. Berbicara memotong bicaranya guru nggak boleh. Berbicara lebih keras daripada suara guru nggak boleh, bayangin. Memandang seperti ini aja nggak boleh, harus nunduk dulu. Hati-hati tuh.
Itu ada pembahasannya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Yes. Hah? Saya Ada pertanyaan? mau nanya Beb, ini kan kemarin ada pelajaran tentang perbedaan aliran-aliran dalam ilmu tasawuf. Ada tasawuf irfani, jadi tasawuf yang menyikapi hakikat kebenarannya atau marifahnya itu diperoleh dengan tidak melalui logika atau pemberian atau pemikiran, tetapi melalui pemberian dari Tuhan langsung. Jadi begini, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang menganggap sesuatu hal itu adalah hakikat tasawuf itu. Jadi sesuatu hal kan Allah sendiri bilang, siapa yang membela agamaku maka aku akan bela. Siapa yang dekat dengan aku maka aku akan ajarkan langsung dia. Tapi kalau zaman sekarang jarang orang seperti itu, karena nggak mungkin zaman sekarang orang bisa benar-benar menjadi seorang sufi yang hatinya benar-benar langsung ke Allah Ta'ala. Itu orang-orang khusus, orang-orang yang nggak pegang handphone, orang-orang yang nggak punya rumah kadang. Itu ada wali-wali seperti itu. Tapi zaman sekarang tasawuf itu udah nggak ada, bukan nggak ada caranya. Karena sekarang kita untuk menggapai Allah Ta'ala, kita untuk mencapai ilmu makrifat, jalan menuju Allah Ta'ala itu, kita butuh wasilah. Nah, wasilah tersebut adalah guru. Kita tahu sifatnya Allah Ta'ala, kita tahu ininya Allah Ta'ala. Ada bahkan tasawuf itu pun pasti, itu pernah gurunya Abi pernah bahas tentang itu. Orang yang langsung diberikan kepada Allah itu tidak boleh menganggap Allah itu jahat atau baik. Ayo gimana kita? Kalau kita kan masih butuh wasilah bahwa Allah itu maha baik, Allah itu maha pemberi, ya kan? Allah itu punya sifat yaitu Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rohim, ya Kudus, ya Salam, ya Muhaimin, itu kita hafalin. Tapi kalau tasawuf yang itu nggak boleh, karena sama aja kita menganggap Allah itu berhala. Oh, Allah itu maha baik. Oh, Allah itu berarti kan memberhalakan Allah. Nah, kalau gitu nggak apa-apa. Kalau tasawuf itu nggak boleh, karena yang hakikatnya adalah seluruh perbuatan dirinya adalah Allah Ta'ala. Itu orang-orang yang udah benar-benar lulus ikhtiarnya, lulus ininya. Nah gitu, fikih aja belum lulus. Kalau yang lalu dulu itu termasuk yang mendekatkan diri atau yang mendekatkan diri pertamanya. Jadi kalau kita mendapatkan makrifat, itu kita bagaimana kita mendekatkan diri dulu sama Allah Ta'ala, baru Allah ini mendekatkan dirinya kepada kita. Termasuk Jalaluddin Arumi, benar. Saat Jalaluddin Arumi, Syekh Jalaluddin Arumi itu muter dari Darwis 3 hari 3 malam. Kalau kita pakai logika zaman sekarang, 3 hari 3 malam enggak sholat, enggak makan, enggak tidur, enggak minum, bener ya? Pikiran kita gimana? Wah, ini orang gila. Oh, enggak sholat, enggak lakuin syariat. Tapi apa saat ditanya Jalaluddin Arumi sama orang-orang awam, bagaimana aku bisa tidak terlepas dari tarikat tersebut, bagaimana aku tidak beribadah, sedangkan saat aku bernari seperti itu, saat aku memutar seperti itu, di dalam hadapanku dan dalam hatiku adalah Allah Ta'ala. Ayo ngomong apa lah. Hakikatnya kan sama. Kalau kita ikut hakikat tuh begitu. Tapi kita nggak bisa nih begini. Kita sebagai orang awam harus pakai syariat, karena Rasulullah mengajarkan syariat dulu. Jangan Rasulullah yang dijamin masuk surga aja masih sholat kok. Masa kita yang bercucuran kotoran begini nggak mau sholat? Rasulullah yang emang diciptakan dari cahaya aja sholat. Beda sama orang-orang yang dulu. Orang-orang hakikat ini apa gimana caranya? Orang-orang yang benar-benar udah akalnya ini udah benar-benar cuma Allah Ta'ala udah.
Itu doang. Hakikatnya sama. Sholat itu adalah mengingat Allah. Benar dong? Sholat itu hakikatnya adalah mengingat Allah, dan kita sedang berdialog kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita, dan kita sebagai hamba-Nya. Coba terangkan kalau mau tahu. Ini hakikatnya, jangan lo lakuin. Jangan lo lakuin. Kita tetap pakai syariat. Ya kan? Syami Allah wa liman hamidah itu artinya apa? Kita benar-benar sujud kepada Allah Ta'ala. Kita minta kepada Allah Ta'ala, ya kan? Kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kita sedang berbicara sama Allah Ta'ala hakikatnya. Dan begitu pun Jalaluddin Arumi saat dia bernari darwis itu, dia mengingat Allah. Dan gak ada dalam logika orang bisa muter itu 24 jam kali 3. Ada yang punya? Coba saya mau tanya itu doang. Lo muter, dan muternya bukan ke kanan arah jarum jam ya, dari darwis itu, tapi ke kiri. Apa namanya? Kalau jam kan begini nih, kanan. Nah ini dari darwis itu begini. Lawanan. Karena Nabi pernah belajar dan pernah dibaikan dari darwis. Itu kawan. Paling penting. Ada yang bisa 3 hari 3 malam nggak makan, nggak minum, cuma muter doang. Kalau bukan karena memang hakikatnya dia cinta kepada Allah Ta'ala, dia benar-benar berdialog dengan Allah Ta'ala, nggak mungkin dikasih kuat sama Allah. Kita aja kadang nggak makan 10 menit aja udah ngeluhnya minta ampun, bener ya? Lapar ya. Ini 3 hari 3 malam. Tuh. Tapi di situ pun beliau Syekh Jalaluddin Arumi itu untuk menggapai itu harus ada stepnya. Nggak bisa kita lahir langsung jadi wali. Harus ada stepnya. Dilihat bagaimana syariat. Dan tidak mungkin orang menganggap dirinya benar kalau tidak dia memperlihatkan sesuatu yang benar. Orang terlihat benar, ini ada 2. Orang terlihat benar karena memang dilihat sama orang dia melakukan hal yang benar dan dianggap orang itu benar. Yang kedua, orang ini benar karena menganggap selain dia adalah salah. Ini 2 sekarang ya, lihat. Ini fitnah akhir zaman. Berarti dia menganggap diri dia benar karena ada yang menganggap orang lain dirinya benar, dan dia memperlihatkan perbuatan yang benar. Itu benar. Tapi ada orang yang menganggap dirinya benar dan menyalahkan orang lain semuanya. Semua lu salah, yang benar gue. Itu hati-hati. Itu fitnah namanya. Hati-hati, insya Allah kita dijauhin sama orang-orang kayak begitu. Amin. Walaupun siapapun, mau kiai, mau ustadz, mau siapa, mau habib, jauhin. Cuman beda kisahnya kalau halnya benar. Lo cintai, cuma jangan ikutin. Cinta wajib. Cinta kepada ahlul bait itu wajib. Karena Rasulullah yang bilang, Allah yang memerintahkan. Cuman kalau itu Habib Hajar ini nggak benar, jaga. Lebih baik, lebih afdol. Tuh, ada lagi. Ini perbedaan, banyak sekarang perbedaan tasawuf, perbedaan akidah aja banyak. Ada Wahabi pun banyak sekarang. Ada Wahabi ini, Wahabi itu, ada Syiah ini, Syiah itu. Yang satu cuma satu, Ahlussunnah wal Jamaah selesai. Orang-orang yang benar-benar mengikuti sunnahnya Nabi, yang benar-benar mencintai Nabi dengan wasilah-wasilah yang Nabi ajarkan. Ada lagi? Bukan hal yang tidak mungkin kalau Allah itu langsung mengajarkan umatnya, hambanya. Tapi ada stepnya. Nggak mungkin orang langsung jadi orang tasawuf, itu mustahil. Iyalah, nggak mungkin ada orang langsung kaya aja mungkin. Walaupun orang tuanya kaya, dia lahir tetap kaya tapi tidak dididik anaknya itu untuk susah dulu.
Saat orang tuanya nggak ada, kolek di masjid. Makanya diajarin, ayo lo kerja dulu, lo begini dulu, biar menghasilkan ini, biar menghasilkan itu. Ada lagi? Ada yang mau ditanyain? Satu Beb, kan tadi bahas Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar itu seperti apa Beb? Itu kan ada tuh rata-rata orang NU sih yang bilang itu. Cuman kan NU sekarang banyak yang menyelewengkan gitu Beb, banyak yang beda jalur gitu maksudnya. NU yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang benar-benar mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, yang tahu bagaimana sejarahnya Rasulullah, yang tahu bagaimana apapun yang ulama-ulama salafun soleh dulu lakukan. Itu Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Sunnah, ahli sunnah, ahli sunnah wal Jamaah, semua. Jadi kita ini sebagai manusia, apakah ada Rasulullah menghina seseorang? Ada. Apakah Rasulullah mengajarkan sesuatu hal menyalahkan? Tidak. Apakah Rasulullah itu menyuruh umat kafir saat itu, umat jahiliyah saat itu untuk masuk Islam? Nah, tidak ada paksaan. Mengajak yang baik, tidak merendahkan orang dan tidak meninggikan dirinya. Tuh, coba sekarang gimana? Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya Sunni, yang ono mah bukan, yang ono mah salah. Begitu. Bisa dilihat salah dan benar. Kalau memang yang diajarkan salah, ya kita salahkan. Yang kalau diajarin benar, ya kita benarkan. Yang hak, yang wajib, wajib. Yang batil, batil. Kalau ada orang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah yang batil dibilang hak, yang hak dibilang batil, ya bodoh. Itu aja juga. Yang perkara sekarang kita lagi difitnah, lagi dihabisin semua akidah kita semua. Yang pertama adalah keyakinan, kita benar-benar yakin kepada Allah Ta'ala atau tidak. Bagaimana wasilah kita, bagaimana kita benar-benar cinta kepada Ahlul Bait atau tidak. Karena disimpang siurkan semuanya sekarang. Sekarang banyak lagi akidah, apalagi di bulan Maulid ini. Wah, Maulid bid'ah, semua dibid'ahkan. Yasin bid'ah, tahlil bid'ah, karena Rasulullah nggak ngelakuin. Kalau Maulid Rasulullah ngelakuin, berarti dia sombong terhadap dirinya. Benar dong. Dan Rasulullah saat itu masih ada, umatnya masih melihat Rasulullah. Ini Rasulullah lagi ke kanan, Rasulullah lagi ke kiri, Rasulullah azannya begini, Rasulullah sholatnya begini. Ini Rasulullah lahir dari Siti Aminah, masih tahu. Tapi kalau zaman kita 400 tahun yang lalu, gimana kita bisa mengenal Rasulullah? Kalau tidak ada wasilah, yaitu maulid-maulid Nabi. Apa isi maulid Nabi? Adalah sirah nabawiyah atau sejarahnya Nabi, walaupun cuma sedikit. Itu maulid Nabi. Biografinya Nabi ada di maulid Nabi. Gimana kita bisa kenal Nabi kalau kita nggak baca maulid Nabi? Oh, sudah alih. Oh, itu aja. Kenapa dibilang bid'ah? Nah, bid'ah itu kan kata Hayy Abdullah bin Al-Haddad terbagi menjadi 3. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah dolalah yang lebih dolalah lagi. Nah, kita ini seperti apa? Kalau bid'ah itu tidak menyelewengkan suatu umat, tidak biar menyembah Allah atau tidak mencintai Nabi Muhammad, itu yang namanya bid'ah. Ya kalau bilang semua bid'ah dengan dalilnya kullu bid'atin dolalah bid'ah, semua yang tidak dilakukan Rasulullah dan kita lakukan itu adalah neraka,
kita nggak bisa bakal naik motor, kita nggak bisa bakal pakai sound, kita nggak bisa bakal pakai meja seperti ini, kita nggak bakal bisa pakai cat seperti ini lampu juga bid'ah, ini pagar juga bid'ah, semuanya bid'ah. Kalau pakai dalil. Ya kalau pakai dalil, jadi tinggal diikutin aja, semua bid'ah, maulid bid'ah, ya muka lo aja bid'ah. Ini aja bid'ah, baju kita ini semua bid'ah, sarung kita bid'ah. Emangnya Rasulullah ada yang seperti ini? Ya kan? Nggak ada. Tuh. Emang rumah Rasulullah pakai pagar, pakai besi pagar? Enggak. Emang rumah Rasulullah pakai bata? Enggak. Emang Rasulullah rumahnya dicat putih atau merah atau hijau atau coklat? Enggak. Ayo sekarang kita. Emang Rasulullah rumahnya ada gagang pintunya? Semuanya bid'ah, ya semua bid'ah. Jangan dikira satu-satu doang bid'ahnya. Ulu dolalah bid'ah, ulu bid'atin dolalah bid'ah. Ulu semua bid'ah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah kita lakukan. Final dalam neraka, ya semua kita masuk neraka, nggak ada yang masuk surga. Tuh, ini makanya dia di zaman sekarang banyak yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dia lebih menyelewengkan Ahlussunnah wal Jamaah. Intinya kita ikutin orang-orang dulu aja, kita ikutin orang-orang tua kita dulu, yang ikutin sekarang. Kalau ngikutin sekarang habis loh. Wah, di sini lebih bagus nih ke sono. Wah, di sini lebih bagus nih ke sono. Yang ngajarin tuh dari 0 sampai sekarang ditinggalin. Alhamdulillah min dzalik tadi. Habis itu. Karena tidak akan ada keberkahan kalau di mana gurumu itu tidak memberi keberkahan kepada apalagi gurumu itu habaib. Nauzubillah min dzalik. Hati lo jalan sama habib yang lain. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Bakal Allah tunjukin bagaimana tingkat kehancuran tersebut. Ada yang mau dipertanyakan lagi? Cukup ya. Banyak waktu masih banyak. Ya pokoknya intinya bagaimana hati kita ini menjadi lembut, yang mempunyai rasa takut, rasa khauf, rasa ketakutan kepada Allah. Jadi yang wajib ditakuti itu Allah, bukan makhluknya. Paham ya? Dan para pemilik keimanan, yaitu mereka orang-orang yang percaya kepada Allah. Yang kedua tuh orang, kan tadi yang pertama adalah orang yang menangis. Yang kedua adalah dan para pemilik keimanan, yaitu mereka orang-orang yang percaya kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada janjinya dan kepada ancamannya. Allah Ta'ala berfirman, dialah yang memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya dan menurunkan untukmu rezeki dari langit, dan tidaklah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan tetaplah memberi peringatan kepada, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka Allah mensyariatkan untuk memberi peringatan dan telah memerintahkan dengan hal itu kepada Rasulnya secara umum. Dan Allah telah mengkhususkan dengan beroleh manfaat dari peringatan itu hanyalah bagi orang-orang yang beriman dan para hambanya. Dan adalah peringatan itu sebagaimana hujah atau argumentasi di sisi Allah dan sebagai bahan pemeriksaan dari Allah. Peringatan Allah kan udah terus
kita lakukan apa? Kita ini kita sakit itu kan peringatan. Rezeki kita kadang turun itu peringatan dari Allah Ta'ala. Kita was-was itu peringatan dari Allah Ta'ala. Sebagaimana adanya peringatan itu dalam menghadapi atas orang-orang yang lain yang tidak beriman adalah sebuah argumentasi yang kokoh yang dapat membantah terhadap berbagai argumentasi mereka orang-orang yang tidak beriman yang batil itu. Secara sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak beriman itu berpaling setelah mengetahui dan mereka ingkar setelah mengenal. Wajah kita takut nih dengan peringatan Allah. Kalau menduakan Allah ini begini. Akhirnya walaupun kita diajak sama orang untuk menduakan Allah, dia nggak bakal menduakan Allah karena takut dengan peringatan itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Ya Rabbana tarafna بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على رضا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رأتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الكرام وكل ذي محبة أو جيرة الأصحابة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجود من